Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Ilmu Administrasi Fisika UI. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait teknis pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dan lebih spesifiknya mengenai peraturan sewa tanah dan atau bangunan. Tonton terus sampai akhir, jangan skip videonya. Keep on watching. Wah, gedung ini oke juga ya. Kira-kira berapa sih harga sewanya? Halo Bu, Ibu di sini ada kepentingan apa ya Bu? Jadi gini Mbak, saya tuh pengen nyari satu lantai buat disewa, buat kantor cabang pertama saya. Kira-kira ini harganya berapa ya? Wah, pas banget nih Bu, saya sendiri merupakan pemilik dari gedung ini. Dan kebetulan kita memiliki lantai yang kosong sekarang ini. Untuk harga sewanya sendiri, saya buka di harga 200 juta per bulan sih Bu. Itu belum termasuk biaya maintenance, sekitar 50 juta per bulan. Wah, pas banget, tapi saya sebenarnya masih bingung nih gimana sih cara bayarnya, karena pasti dipotong pajak kan. Untuk itu, saya ada orang yang tepat sih Bu. Saya memiliki kenalan tax consultant yang lumayan terpercaya untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Nanti untuk kontaknya bisa saya sampaikan langsung ya ke Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Halo. Ini dengan Ibu Aisyah ya, kenalan Ibu Nasya. Iya betul banget Mbak Fazila. Ini Mbak Fazila yang mau menyewa gedungnya punya Mbak Nasya ya? Kira-kira apa yang mau ditanyakan ya Mbak? Jadi gini Bu, saya tuh pengen nyewa satu lantai di gedungnya Ibu Nasya. Tapi saya tuh bingung gimana sih cara motong pajaknya, karena pasti dipotong pajak kan. Nah kalau buat itu ada ketentuan khususnya Bu, itu diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Wah, itu apa ya Bu? Saya nggak ngerti. Ibu mau tahu jawabannya? Yuk saksikan video berikut ini. Oke, sebelum masuk ke inti pembicaraan, saya akan menjelaskan nih kenapa sih kira-kira kami mengambil tema PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan subtema sewa tanah dan bangunan sebagai topik utama kami untuk video ini. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwa transaksi sewa menyewa properti terjadi jutaan kali di Indonesia setiap tahunnya, yang menjadikannya salah satu transaksi yang paling umum terjadi. Dilansir dari Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi mencapai angka 7,68% pada kuartal 4 tahun 2023 dengan kontribusi PDB sebesar 10,68%. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa konstruksi ini atau properti ya memiliki peranan yang cukup relevan di perekonomian Indonesia sehingga sangat menarik untuk kita bahas. Lalu, skema yang digunakan pada pemotongan pajak sewa dan bangunan ini cukup menarik, yaitu skema final, di mana hal ini tuh sangat memudahkan bagi pihak penyewa dan juga pemilik properti karena pajak terpotong saat transaksi terjadi, sehingga mereka tidak perlu menghitung ulang ataupun mengakumulasikannya dengan penghasilan-penghasilan lain. Dan juga karena skema ini, pemotongan pajak dari sewa dan bangunan ini merupakan salah satu mekanisme dengan kepastian hukum yang tinggi, sehingga cukup menarik untuk kami bahas pada kesempatan kali ini. Halo, sekarang ayo kita masuk ke dalam teorinya. Jadi, sewa bangunan juga tanah itu masuknya ke PPh Pasal 4 Ayat 2 nih teman-teman. Yang sifatnya itu adalah final. Kira-kira apa sih sifatnya final itu? Bisa diartikan adalah ketika pajaknya itu sudah dipotong dan juga dibayarkan, itu kewajiban kita sudah dianggap lunas, tidak perlu diperhitungkan lagi di SPT tahunan. Nah, ini jelas beda ya sama PPh biasa yang sifatnya tidak final. Ayo kita sama-sama lihat apa sih bedanya. Oke, pertama kita akan lihat dari aspek perhitungan pajaknya. Kalau misalnya PPh final itu langsung dari bruto, sedangkan kalau PPh non final itu dilihat dari penghasilan neto. Nah, apa sih yang masuk dalam bruto di dalam kasus sewa tanah dan juga bangunan ini? Jadi bruto di sini adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, pajak juga itu dihitung atas biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan juga service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Kedua, kalau misalkan kita lihat di pelaporan SPT tahunan, kalau misalkan pajak final itu nggak perlu diperhitungkan lagi di dalam SPT tahunan ya teman-teman, karena nanti bisa terjadi double taxation. Tapi PPh final ini perlu dicantumkan di SPT tahunan namun di kolom yang berbeda dengan pajak-pajak yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan pajak non final itu perlu untuk diperhitungkan lagi nih di SPT tahunan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari aspek ketiga yaitu biaya yang dapat dikurangi, kalau misalkan pajak final itu tidak ada biaya yang bisa dikurangi, tapi kalau misalkan pajak non final itu kembali lagi bisa disesuaikan ke undang-undang PPh tertentu. Keempat adalah kepastian pajak. Sebenarnya PPh final itu lebih sederhana loh teman-teman, karena hanya perlu mengkalikan bruto dan juga tarif. Sedangkan kalau PPh non final itu kita perlu memperhatikan biaya dan juga tarif progresifnya. Nah, selanjutnya kita sama-sama mengerti apa aja sih yang menjadi objek PPh final, sewa tanah dan juga bangunan. Jadi, sewa yang dikenakan PPh final adalah sewa atas tanah dan bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, PP 34 tahun 2017 juga mengatur beberapa jenis penghasilan lain yang termasuk objek dari pengenaan pajak final ini. Penghasilan tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah, meliputi penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah berakhir, dan atau penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun guna serah.
Nah, sebagai catatan ya teman-teman, penghasilan dari persewaan berupa jasa pelayanan penginapan, sewa kos ataupun akomodasi lainnya itu bukan merupakan objek pajak final ya. Jasa penginapan merupakan objek dari pajak daerah. Oke, selanjutnya kita akan membahas siapa sih yang wajib menyetor ataupun melapor. Pertama, jika yang menyewa adalah badan seperti PT, CV, yayasan, dan lain-lain, maka mereka itu wajib memotong pajak dan juga menyetorkannya ke kas negara. Dan mereka juga perlu memberikan bukti potong kepada pemilik. Nah, yang kedua adalah jika penyewa tersebut adalah orang pribadi. Nah, orang pribadi ini tuh dibagi jadi dua, teman-teman. Pertama itu ada orang pribadi yang ditunjuk sebagai penyetor, dan juga ada orang pribadi yang tidak ditunjuk sebagai penyetor. Kalau misalkan dia ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menyetor, maka ia yang harus menyetorkan dan juga melaporkan pajak tersebut. Nah, jika orang pribadi yang tidak memiliki wewenang untuk menyetor, maka yang akan menyetorkan pajaknya adalah pemilik sendiri. Jadi dia akan melakukan self-assessment, dia akan menyetorkan pajak dia sendiri paling lambat 15 bulan berikutnya. Saya Nastin Sabina Zahir, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum terkait sewa tanah dan atau bangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 4 ayat 2 huruf D. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak yang bersifat final. Huruf D. Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan atau bangunan. Aturan teknisnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur bahwa penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dikenai tarif sebesar 10%. Nah, tapi perlu dicatat nih bahwa penghasilan dari sewa atas layanan penginapan seperti kos, hotel, asrama tidak termasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final ya. Selanjutnya nih, pada Per 11 PJ 2025 mengatur mengenai siapa yang memotong atas penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Jawabannya, badan usaha dan juga orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas atau usaha, serta melakukan pembukuan. Di bagian sebelumnya, kita kan sudah sedikit mengetahui ya pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana teknis pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih sebenarnya teknis pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan berdasarkan pada kondisi yang dihadapi oleh Mbak Fazila dan juga Mbak Anasya. Jadi, ilustrasi singkat dari kondisi ini adalah Mbak Anasya selaku pemilik gedung ingin menyewakan salah satu lantai gedungnya kepada Mbak Fazila yang bertindak sebagai penyewa dengan harga 200 juta per bulan dan tambahan biaya utilitas sebesar 50 juta per bulan. Kemudian Mbak Fazila yang bertindak sebagai penyewa memang ingin mencari sebuah gedung yang dapat digunakan untuk membuka kantor cabang dari usaha yang dimilikinya. Melihat kondisi tersebut, kegiatan sewa menyewa yang dilakukan di antara Mbak Anasya dan Mbak Fazila merupakan sebuah objek pajak. Kegiatan sewa menyewa atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 juga menjelaskan terkait dasar pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan sewa atas tanah dan atau bangunan. Yang menjadi DPP-nya adalah seluruh jumlah yang dibayarkan atau diakui utang oleh penyewa dalam nama dan bentuk apapun selama terkait kegiatan sewa atas tanah dan atau bangunan, baik itu biaya perawatan, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya, baik itu dilakukan dalam perjanjian atau kontrak yang terpisah ataupun disatukan, berbeda dengan peraturan yang terdahulu. Oleh sebab itu, atas sewa seharga 200 juta dan juga biaya maintenance harga 50 juta itu menjadi satu kesatuan biaya yang diakui sebagai penghasilan bruto yang akan terkena tarif 10%. Untuk penghasilan bruto sebesar 250 juta yang diterima Mbak Anasya atas penghasilan dari kegiatan sewa atas tanah dan bangunan harus dipotong pajak penghasilannya oleh badan usaha yang dimiliki oleh Mbak Fazila. Hal ini sesuai yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang menjelaskan terkait pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pemotongan atas pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Salah satunya adalah subjek pajak dalam negeri. Mekanisme pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yang diterima Mbak Anasya adalah penghasilan bruto sebesar 250 juta dikali tarif final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 atas penghasilan kegiatan atas sewa tanah dan bangunan yaitu sebesar 10%. Sehingga 250 juta dikali 10% sebesar 25 juta. Oleh sebab itu, penghasilan yang akan diberikan dari pihak penyewa sebagai pemotong kepada pihak yang menyewakan yaitu Mbak Anasya yaitu sebesar 250 juta dikurang 25 juta yaitu sebesar 225 juta. Last but not least, ketentuan suatu pajak itu terutang di mana berdasarkan pada kedudukan hukum dari pihak yang menandatangani kontrak atau perjanjian baik secara tertulis maupun tidak. Oleh sebab itu diasumsikan bahwa atas kontrak kegiatan sewa bangunan yang dilakukan oleh pihak badan usaha Mbak Fazila dan juga Mbak Anasya ini ditandatangani oleh
pihak yang berada dalam naungan kantor pusat yang dimiliki oleh badan usaha Mbak Fazila, sehingga nantinya pajak itu terutang di wilayah KPP di mana kantor pusat Mbak Fazila terdaftar. Nah, Mbak Fazila sekarang jadi lebih ngerti kan terkait teknis pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Oh jadi gitu ya. Nah teman-teman semua jangan lupa ya bagi kalian di badan dan intinya kan jangan lupa kalian tuh mempunyai kewajiban untuk monitor dan juga melaporkan pajaknya. Nah, tapi nggak sebatas pada badan aja ya teman-teman yang bisa memotong. Tapi kalau misalkan kalian memang orang pribadi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong, kalian wajib untuk memotong pajak penghasilan atas kegiatan sewa menyewa. Dan kalau misalkan kalian wajib pajak orang pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pihak pemotong, maka kewajiban pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 akan kembali kepada pemilik properti. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.